مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulabah wa thalibat. Alhamdulillah kita bertemu lagi, tapi dalam materi yang berbeda. Sekarang kita akan membahas pada satu semester ini, yaitu Sharful Asma. Nanti kenapa kok nggak Tasriful Asma, ada pembahasannya sendiri. Syaraf ini akan kita bahas satu semester, tapi dalam hal ini, pertemuan kali ini kita akan mencukupkan dalam hal definisi serta isim mustaq atau nanti al-istiqaq pada video ini. Kita langsung menuju ke materi berikutnya, definisi. Kenapa kok kita tidak langsung pada definisi Sharful Asma? Karena di situ yang perlu didefinisikan, setelah saya lihat kitab-kitab syaraf khususnya yang ada pada Tasriful Asma sendiri atau Sharful Asma, ternyata tidak ditemukan definisi yang langsung utuh. Definisinya hanya pada syarafnya saja, karena di situ mentakdirkan makna fi dalam idhofah, yaitu syarfun fil asma. Maka yang didefinisikan syarafnya. Nah, nanti syaraf karena ada dua nanti, yaitu isim dan fi'il yang perlu untuk ditasrif, maka yang dipilih di sini selama satu semester hanyalah yang isim. Maka yang perlu didefinisikan syarafnya. Saya lanjut definisi syaraf itu sendiri sebelum masuk ke isimnya itu. Batasannya kayak apa? Perlu diingat, definisi itu harus al-jami' al-mani', yaitu apa? Skop dan limitasi. Ya, skopnya itu kayak apa, luasnya al-jami'nya, al-mani', limitasinya, batasannya sampai mana. Itu menurut pengertian daripada ilmu mantik, definisi itu kayak begitu. As-syarfu di sini ya, wa yuqalu lahu at-tasrifu. Memang ulama ada yang mengatakan syaraf, ada yang mengatakan tasrif. Nah, menurut Syekh Al-Hamlawi dalam kitabnya Syaddal Araf, itu sendiri, syaraf sendiri itu karena mujarrad ya, karena itu dari masdar fi'il mujarrad, syarafa tanpa ditasdid, maka maknanya itu lebih kuat yang dengan tasdid, yaitu syarafa yusarrifu tasrifan ya, karena aziyadah kata beliau itu ablagu maknan ya minat tajarrudi. Jadi kalau ada fi'il atau isim ziyadah, itu maknanya lebih daripada fi'il atau isim yang hanya sulasi mujarrad. Maka di sini syaraf ini mengikuti sulasi mujarrad itu secara lughah, tapi yang istilahan di sini sebetulnya maknanya sama antara yang dimaksud syaraf dan tasrif. Yang dimaksud dalam istilah ini ilmu apa? Ilmu syaraf, ilmu apa? Ilmu tasrif. Tapi memang ada perbedaan secara makna. Wa yuqalu lahu at-tasrifu, dan dinamakan juga syaraf itu dengan ilmu tasrif. Lughatan, apa itu menurut bahasa syaraf itu? At-taghyir, perubahan. Ya, mengalami taghyir dari ghayyara. Wastilahan, dan menurut istilah syaraf itu apa? Ai bi ma'nal ilmi, maksudnya ilmu syaraf itu apa? Ilmun ya tu'arafu bihi binyatul kalimati,
yaitu ilmu yang dengan ilmu tersebut bentuk-bentuk bentuk kalimat itu macam model kalimat atau kalimat kalau dikonversi dalam bahasa Indonesia kalimah ini itu lebih dekatnya kata ya, karena dalam bahasa Arab kalimah itu terbagi isim, fi'il, haraf ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimah itu bisa diterjemah ya ke kata benda, kata sifat, kata kerja dan seterusnya, ada kurang lebih 10 ya. Kalau bahasa Inggris ada namanya part of speech, itu ada 8, dan non verb dan seterusnya. Jadi bentuk-bentuk kata itu bisa diketahui, bentuk kata bindiyah, bentuk kata itu diketahui dengan ilmu shorof ya. Contohnya ya akala yakulu, itu kan bentuk mufrodat kan sebetulnya, kata per kata, tapi hanya khusus masuk pada isim. Wa ma li hurufiha min asolatin wasiyadatin, dan huruf-hurufnya dari kalimah itu, kata per kata itu ada hurufnya. Omanya ghafaro, ada imbuhan istighfaro ya, istighfarun ya, dari gufranun, atau dari umpamanya akro ayukriu. Mana ini yang menjadi tambahan, mana yang asli? Nah, itu diketahuinya lewat shorof. Min asolatin wa ziyadatin, mana yang huruf asal, mana yang huruf ziyadah. Wahadfin wasihatin, mana yang huruf dibuang, mana yang huruf soheh, mana yang huruf ilat wa ilalin. Terus lagi wayaridu laha, dan nampak ya laha bagi itu semua kalimah itu, nampak apa? Min taghyirin, perubahannya, mimma laisa bi'arabin wala bina'in, yaitu perubahan yang mana tidak termasuk i'rab dan mabni, mu'rab dan mabni. Itu ketahuan dari ilmu shorof ya. Mana, oh ini isim mu'rab, oh ini isim mabni, ketahuan. Nah, karena ini nggak bisa dikias. Contoh apa? Musa nggak bisa dikias. Oh ya berarti ini nggak masuk dalam kategori ilmu shorof dan seterusnya. Itu bisa diketahui dengan ilmu shorof. Ini definisi yang awal. Kemudian ada yang mendefinisikan ini dari Mukhtasarul Khatib fi ilmi tasrif. Kita lanjut. Kemudian At-Tibyan fi tasrifil asma mendefinisikan lain. Ilmun yabahasu an abniyatil kalimi al-arabiyati wa ahwali hadhil abaniyati min sihatin wa ilalin wa salatin siyadatin wa hadfin wa salati siyadatin wa hadfin wa imalatin wa idghamin wa amma ya'ridu. Ini bisa ya'ridu, ini bisa mutaati, bisa lazim. Mimma ya'ridu li akhiriha mimma laisa bi'arabin wala bina'in. Ilmu yang di situ membahas tentang bentuk-bentuk kalimah, yaitu bentuk-bentuk kata, lafat-lafat itu, kosakata dalam bahasa Arab, dan kondisi-kondisi keadaan-keadaan bentuk-bentuknya kalimah itu tadi, kata dalam bahasa Arab, min sihatin, baik itu bentuknya sahih atau kemasukan huruf ilat wa ilalin wa sholatin asli, dan mestinya ada ziyadah, itu asal dari tambahan, atau kalau diidhofahkan berarti wa sholati ziyadatin, dan asal, huruf asal dari tambahan. Umpamanya ini di
atofkan ya wa asolatin wa ziyadatin begitu ya. Nah, huruf asal dan huruf ziyadah. Terus wahadfin dan membuang. Karena sebagian ada yang membuang huruf ilat, contohnya wakoyaki, nanti fi'il amarnya jadi ki. Loh, kenapa kita nggak membahas spesifik dari sorof asma sebentar? Ini kita mendefinisikan sorofnya dulu. Adanya begini, wa imalatin, imalah ya, cara baca seperti wadduhe dan seterusnya. Wa idghamin, diidghamkan. Idgham ada pembahasannya sendiri dalam sorof. Sebetulnya lebih detailnya itu i'lal, nanti kaidah-kaidah i'lal seperti umpamanya tanazzalul malaikatu, aslinya tatanazzalu ya, aslinya tatanazzalu. Ada lagi ittasola, aslinya iutasola, wawunya dimasukkan kepada ta. Nah, semuanya itu nanti ada pembahasannya sendiri dalam sorof, lebih detailnya pada i'lal kalau di kajian-kajian biasanya. Wa amma ya'ridu li akhiriha, dan apa yang nampak di akhirnya sebuah kalim itu tadi ya, kata-kata tersebut mimma laisa bi'rabin wala binain, apa yang enggak masuk mu'rab, enggak masuk mabni ya, bisa masuk mabni, bisa masuk mu'rab, kan isim itu bisa diseleksi lewat apa? Lewat ilmu sorof atibyan ya, fi tasrifil asma. Selanjutnya, dua definisi di atas itu tadi itu definisinya mutaakhirin ya, golongan ulama yang memang selesai setelah abad ketiga Hijriyah. Sekarang yang mutaqaddimin bagaimana? Indal mutaqaddimin as-sarfu wa ilmun yabhasu an ahwalil kalimil arabiyyah ifradan wa tarqiban, wa kana as-sarfu awit tasrifu yutlaku ala mabhasin khosin, itu mabhas itu ya, ala mabhasin khosin min mabahisin nahwi yuqalu lahu al-istiqaqu au ikhtira'us siyaqil qiyasiyati au masail tamrini. Yuqalu lahu al-istiqaqu au ikhtira'us siyaqil qiyasiyati au masailut tamrini. Baik sadal araf fi fanis sarf. Di sini golongan ulama yang terdahulu, salafnya daripada ilmu nahwu, itu berpendapat sorof. Kenapa kok ilmu nahwu? Karena pada masa itu nahwu dan sorof itu masih bersatu ya, masih bersatu. Nah, jadi nahwu kalau membahas ini nanti, ini khusus ini yang mau didefinisikan, itu berarti maknanya sorof bagi ulama yang berikutnya. As-sarfu wa ilmun yabhasu an ahwalil kalimi. Sorof itu ilmu membahas tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan kata dalam bahasa Arab, baik secara sendiri kata itu ifrad dan autarkiban, atau secara terstruktur, tersusun. Wa kana as-sarfu awit tasrifu yutlaqu ala mabhasin khosin, dan sorof atau tasrif di sini ya, beliau ini Imam Hamlawi dalam Sadul Araf mengungkapkan sorof atau tasrif. Jadi di sini dalam penggunaannya memang sering sama, meskipun maknanya sebetulnya beda, agak beda dikit lah. Tapi meskipun itu sumber asalnya sama, mustaknya ya, mustak minhunya sama. Diucapkan atau digunakan untuk apa? Alama bahasin khawasin, untuk pembahasan khusus dari pembahasan yang ada mimabahisin nahwi, dari pembahasan ilmu nahwu yang ada. Jadi sorof itu dulu masuk dalam kategori ilmu nahwu, tidak terpisah. Yuqalu lahu al-istiqaqu. Jadi yang dinamakan bab istiqaq nanti mustaq minhu, itulah sorof yang dimaksud ulama mutaakhirin sekarang ini. Jadi
sebetulnya sorof itu ya nahwu. Maka ulama-ulamanya nanti siapa penemunya ilmu sorof, mestinya ya Abul Aswad Ad-Du'ali langsung, Imam Ali karamallahu wajhu langsung. Nah, nanti ada yang khilaf kenapa kok Abul Muslim Al-Hara yang menjadi penemu sorof yang diyakini orang-orang mutaakhirin sekarang. Aw ikhtira'u syaghi, atau perubahan. Ikhtira' itu bid'ah, biasanya orang menyebut ya, bid'ah perubahan. Sigot atau bentuk-bentuk ya, kias. Kias itu berarti penyamaan sesuatu terhadap yang lain. Itu mengkiaskan atau analogi bahasa. Au masa ilu tamrini, atau tentang masalah-masalah tamrin, sesuatu yang untuk bisa dipraktekkan dengan contoh, ada contohnya. Ya, tamrin di sini bukan ujian, tamrin. Ya, contoh umpamanya di fa'ala yaf'ulu. Nah, ini dikiaskan bawahnya nasara yanzuru dan sebagainya. Itu namanya sharaf. Ya, ada masailut tamrin. Selanjutnya sadal araf, wa yuqalu lahu wa an ta'khudha min kalimatin labdan lam tastamilhu al-arabu ala wasni ma istamalathu summa ta'malu atau ta'malu fi hadzal lafzi ma yaqtadhihi kalamuhum min i'lalin wa ibdalin wa idghamin wa ghairi dzalik. Dan dikatakan bagi ilmu sharaf itu apa? Huwa antakhuda, engkau mengambil sebuah min kalimatin, kata dari sebuah lafat, lafdzon lam tastamilhul arabu, yang mana orang Arab belum memakai kalimat itu. Terus ala wasnin, untuk disamakan dengan wasnima, wazannya sesuatu lafat, istamalathu, yang mana orang Arab memakai itu, wazan itu. Kemudian summa ta'malu fi hadzal lafzi, engkau mengamalkan, membuat lafaz ini sesuai dengan apa yang dikehendaki, mayak tadi kalamuhum, yang dipahami oleh orang Arab itu tadi. Ya, menyamakannya min iklalin, dengan lafaz yang dikehendaki Arab. Ada lafaz yang mustakmal bagi Arab, lafaz yang jadi wazannya, itu loh maksudnya dalam sharaf. Itu nanti lafaz-lafaz yang lain itu disamakan dengan lafaz yang jadi wazan itu tadi. Min i'lalin wa ibdalin wa idghamin, baik secara i'lal, ada huruf ilat seperti ro'a, ya ro, ru'yatan. Nanti ada huruf ilat yang kayak begitu, ilatnya ketemu ain fi'il, lam fi'il di tengah dan akhir, maka nanti kalau ada lafat yang kayak begitu dikiaskan, disamakan kayak begitu. Atau ibdal, mengganti lafatnya, hurufnya diganti. Ya, itu banyak terjadi di sharaf, penggantian lafat. Ro'a fi'il madhi itu kok ro'a, laki kola itu kan wawu yang diganti menjadi alif, sebetulnya kaulan kan. Kalau lihat masdar ghairu mimnya, kola yaqulu kaulan, maka wawu di sini kalau mau jadi fi'il madhi dirubah, digantikan, diibdalkan menjadi apa? Menjadi alif, jadi kola. Nah, itu perubahan kayak begitu itu. Ya, meskipun itu ada unsur huruf ilat dan ada huruf perubahan. Itu proses i'lal, ibdal, idgham biasanya masuk dalam kajian i'lal.
Baghairi dzalika, selain ada kaitannya dengan tajwid, makanya di Alfiyah juga membahas tentang idgham, imalah dan seterusnya, karena memang ulama-ulama ahli nahwu dulu itu juga ulama ahli qura usabah, itu rata-rata Imam Asim, ya, Imam Yahya bin Ya'mar, itu semuanya ahli-ahli qiraah sab'ah. Akan tetapi termasuk penemunya sendiri yaitu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, itu pembesarnya tabi'in dalam bidang qiraah sebetulnya. Maka kalau mau pandai sebetulnya dalam ilmu nahwu shorof ini, ya geluti juga bidang ilmu qiraah dalam arti Quran itu, ya macam-macamnya, cara bacanya itu termasuk pendapat ulama salaf itu membahas tentang cara baca Al-Quran bagaimana, ya ada selisihnya nanti dibolehkan atau enggak, itu masuk kajian ulama-ulama yang terdahulu dalam qiraah sab'ah, yang itu kan sahihah ya. Terus selanjutnya objek kajian ilmu shorof, objeknya apa? Ismul mu'rab, ismul mutamakin. Jadi isim yang ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau mabni ya tidak bisa dikias, dalam arti di sini tak jadi objek. Ismul mutamakin ini mirip dengan ismul mutasarrif yang bisa ditanwin, misalnya Muhammadun, rajulun, karimun. Nah, jadi nanti yang kita bahas yang maksud sarful asma itu berarti ilmu shorof yang khusus kajiannya nanti pada isim, tidak fi'il, karena nanti ada sarful af'al sendiri, ya. Seperti fi'il, kalau fi'il nanti fi'il yang mutasarrif yang bisa ditasrif, ya. Fi'il yang bisa ditasrif, karena fi'il ada yang nggak bisa ditasrif, contohnya amin, laisa, itu fi'il mudhari'nya apa? Laisa yal'asu. Sedangkan shorof di sini ya itu seperti nasara, rahimah, barokah. Sedangkan shoroful asma di sini hanya mempunyai fokus kajian pada ismul mu'rab. Penemu ilmu shorof, ya. Dzukirat ba'dur riwayati anna awwala man taqallama fi sharfi huwa Nasr bin Asim. Jadi Imam Nasr bin Asim yang wafat tahun 87 Hijriah, itu ada yang mengatakan beliaulah penemunya ilmu sharaf. Ada yang mengatakan juga huwa Abdurrahman bin Hurmus yang meninggal tahun 117 Hijriah. Ya, berarti sebelum Imam Syafi'i. Ya, memang ini generasi salaf. Abu Ishaq al-Hadrami, dan mengatakan Abu Ishaq al-Hadrami, meninggalnya beliau sama dengan Abdurrahman bin Hurmus. Ada yang mengatakan Yahya bin Ya'mar, bacanya Ya'mar, yang meninggal tahun 128 Hijriah. Wahadhir riwayatu lam ya'irraha al-mu'arrikhuna ihtimaman, ya. Riwayat-riwayat ini lam ya'irruhal mu'arrikhun, para ahli tarikh sejarah itu tidak menampakkan ihtimam, perhatian. Ya, maksudnya ya memang sejarahnya mereka ini dalam pencatatan ilmu shorof itu kurang begitu diketahui sebagaimana madhab Imam Lais yang ada pada masa-masa ya, sebelum Imam Malik, ya, itu catatannya yang tertulis itu hampir jarang sekali bahwa mereka Imam Abu Lais itu adalah juga imam madhab, padahal beliau mujtahid mutlak juga, tetapi memang catatannya sulit untuk ditemukan.
Sebagaimana ini imam-imam ini hanya bisa dikatakan memang mereka adalah penemu musyaraf, tapi fakta yang validnya belum nyampe. Ini menurut kitab Al-Insaf. Ya. Misalnya Al-Insaf itu 2 juz ya. Itu tentang istilahnya kalau dalam fikih itu madzhabul arba'ah. Lalu itu madhab antara madhaban, madhab Kufah dan madhab Basrah ya, fi ikhtilafi ya, madhabain ya, 2 madhab perselisihannya kayak apa itu dijelaskan dalam kitab Insaf. Wa dhahaba Syekh Khalid ya, Khalid Wasyuti, Imam Suyuti ini mempunyai kitab nahwu yang lumayan banyak ya, diantaranya adalah kitab Al-Asbah wan Nadhair fi Nahwi ya, bukan Al-Asbah wan Nadhair fil Fiqhi, tapi fin Nahwu itu 4 juz ya. Itu kalau mau Anda mempelajari furuk-furuknya, cabang-cabangnya ilmu nahwu yang detail, tersistematis ya, buka kitabnya Al-Asbah wan Nadhair milik beliau ini. Beliau pun punya kitab namanya Usulun Nahwi. Usul, kalau dalam ilmu fikih ada usul fikih ya, ada filsafat hukum Islam itu kayak apa. Lah, beliau pun punya Usulun Nahwi. Jadi filsafatnya dari nahwu itu kayak apa. Nah, jadi nanti kalau Anda mau pelajari Usulun Nahwi miliknya Imam Asyuti, Anda akan tahu fikih nahwu itu secara logikanya bagaimana ya, kenapa ulama kok kadang mengatakan A dibaca B, kenapa kok kadang baca rofa boleh, kenapa nasab, kenapa kok khilaf dan seterusnya, itu ada logikanya. Wasuban ini Imam Subban biasanya itu syarahnya Alfiyah itu ada ya. Wasyekh Ahmad Al-Hamlawi ya, yang Sadul Araf itu ila anna wada'ahu ila anna wida'ahu Mu'adz bin Muslim Al-Hara, bahwasanya wida'nya itu pengarangnya ilmu syaraf itu Mu'adz bin Muslim Al-Hara al-Mutawaffa, yang meninggal 187 Hijriyah. Al-Mushir li Suyuti. Imam Suyuti punya kitab namanya Al-Mushir. Ini yang terkenal sampai kita, bahwasanya pengarang kitab syaraf itu ilmu syaraf, fan syaraf, bidang syaraf itu adalah Muslim, Abu Muslim Al-Hara. Ini ulama Kufah. Al-Istiqaq, karena tadi sudah dibahas bahwasanya yang menjadi konsen ilmu syaraf ulama mutaqaddimin itu menyebutnya adalah nahwu dalam bidang istiqaq, maka itu ulama mutaakhirin menyebutnya syaraf. Istiqaq ini apa sih sebetulnya? Perubahan kalimat atau kata ya dalam bahasa Indonesia ke dalam sighah atau bentuk yang berbeda dengan makna dasar yang sama, seperti ilmun. Nah, kenapa dimulai masdar? Karena mayoritas di Indonesia ini mengikuti mestinya madhabnya Basrah, yaitu Imam Sibawayh. Sebetulnya Basrah itu awalnya ya imam pendiri nahwu sendiri, yaitu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Ilmun ya, kalau Kufah kan diawali fi'il madhi, tapi kalau asal kata dasar itu sebetulnya adalah masdar, maka namanya sendiri kan sudah masdar ya, tempat keluarnya sebuah kata. Semua kalau di sini kalimah ya. Ilmun akan menjadi fi'il madhi alima, berubah ya'lamu. Ini bukan ya'limu ya, ya'lamu. Umpamanya alimun dan seterusnya. Ya, biasanya di syaraf itu alam itu semuanya adalah
proses istiqaq, perubahan kalimah ke dalam sigot yang berbeda. Kata dasarnya sama, ilmun dari masdar ghairu mim. Jadi alima menjadi ya'lamu, terus wa ghairu dzalika, dan selain itu bisa dikiaskan yang lain. Mustaq minhu, kalau ada istilah mustaq minhu itu apa? Mustaq minhu itu kalimah yang menjadi objek dalam proses istiqaq, asal sebuah lafadz, gampangnya begitu. Ya asalnya ya masdar itu tadi. Kalau menurut ulama Basra adalah masdar ghairu mim. Sedangkan menurut Kufah, karena nahwu ini punya 2 madhab, beda dengan fikih 4 madhab, Kufah mustaq minhunya adalah asal kata itu adalah fi'il madhi. Maka kamus dalam bahasa di Indonesia ini yang berkembang rata-rata Kufah, seperti Al-Munjid itu diawali fi'il madhi, Munawir diawali fi'il madhi. Yang diawali dengan masdar itu saya hanya punya satu, yaitu miliknya Firozabadi, awal dari orang yang menulis kitab kamus, yaitu kitab Kamus Al-Muhit. Ini bagi pembelajar bahasa seharusnya punya ini. Sekarang istilah mustaq sendiri. Yaitu apa? Kalimah yang dihasilkan dari proses istiqaq tersebut, seperti ilmun itu kan mustaq minhunya. Sedangkan mustaqnya apa? Yang dikiaskan, yang menjadi perubahan. Apa yang mengalami perubahan, yaitu alima, ma'lamun, alimun, ma'lumun, ya'lamu. Itu semuanya adalah sumbernya mustaq minhunya ilmun, mustaqnya isim mustaq itu alima. Kalau yang berpendapat menurut Basrah, alima, ya'lam, ma'lamun, alimun, ma'lumun itu menjadi mustaqnya. Istiqaq sudah kita bahas tadi, itu ada pembagiannya. Pembagiannya adalah istiqaq shaghir, istiqaq kabir, istiqaq akbar, istiqaq kabar. Istiqaq shaghir itu apa? Yaitu ilmun berubah jadi alima. Lafadznya ini masih sama, cuma harokatnya berubah. Ini kecil, ini perubahan istiqaq kayak gini, pengkiasan yang kecil. Kemudian kabir agak besar, yaitu qalbun makaniyun. Ada sebuah pembalikan tempat, seperti al-wahidu jadi al-hadi. Mestinya hak di tengah menjadi hak di awal. Seperti hamadah atau menjadi apa? Madaha. Itu kan secara makna sama, memuji, ngelem. Tetapi di sini mem yang aslinya di tengah berubah hamada menjadi madaha, memnya ditaruh di awal. Ya Isa menjadi Aisyah. Itu pun hamzah di tengah menjadi hamzah di awal. Itu namanya qalbun makani atau istiqaq kabir. Adapun istiqaq akbar yaitu ibdalun lughawiyun, ada perubahan secara bahasa, seperti asyirat, sin berubah jadi asyirat, ya, karena ada penyesuaian shad dengan ra dengan ta, itu yang paling dekat secara makharijul hurufnya daripada dengan sin. Tonna dengan danna, itu pun apa ini? Ada sponsor tadi. Selanjutnya kabar, ini yang paling besar ini, singkat mubalaghah fa'al. Nahat ini sebetulnya singkatan kalau mau kita bahas lebih sederhana,
yaitu seperti alhamdulillah. Ya, susunan isim dan haraf begini bisa disingkat menjadi isim yang sederhana. Istiqaqnya sebetulnya kan hamdun itu bisa dikias sorof menjadi apa? Hamdalah. Hamdalah berarti bacaan apa? Alhamdulillah. Terus apa? Bismillahirrahmanirrahim menjadi apa? Basmalah. Nah, kayak begini ini istiqaq kabar. Itu disebut nahat, nahtun. Demikian saya kira, semoga ada guna manfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa' ma'as salamah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.